Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita. Saya Alin Dan saya Gani. Untuk video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, sharing dari proses pertama dari pembelajaran sampai ke Fly. terbang ke sini. Saya mulai dari pembelajaran. Dulu pas awal pembelajaran itu tahun 2017. Ya pas habis kelulusan itu kan 2 minggu ya setelah kelulusan, akhir bulan April. Kemudian berangkat di suatu lembaga Nambungan. di LPK ya, itu bulan 4 tahun 2017. Saya mengikuti pembelajaran 6 bulan. Kalau misalkan 6 bulan belum 6 bulan pembelajaran, dan ternyata sudah 6 bulan pembelajaran belum ada link ujian, ya terpaksanya di break dulu, dipulangkan dulu. Pas Ya udah kan itu gimana? Ya Kerja. pulang di rumah itu dulu sempat melamar juga di salah satu distributor Sales. distributor elektronik. Jadi itu kayak sales gitu ya. Ya jadi distributor untuk yang elektronik itu dulu apa ya, itu blender ya. Jadi saya gini-gini juga pernah nyales loh ya. Tapi nggak lama sih ya, nggak nyampe nggak nyampe 1 bulan. Karena itu kan niatnya di break itu biar saya itu sempet belajar. Nah itu kan pas di pekerjaan itu ya bener-bener kurang, untuk istirahat pun kurang ya. Jadi kan malah untuk kosakata buya. Jadi pengennya kan nanti pengen kerja sambil biar tetap belajar. Jadi akhirnya ya udah kan nggak dilanjutin lagi. Terus di rumah ya untuk sementara itu dua bulan, kalau nggak salah 2 bulan saya di rumah udah, karena saran dari orang tua kan kalau mau satu tujuan itu harus difokuskan dulu. Jadi ya udah mending saya lebih di rumah untuk membantu orang tua dan sekaligus untuk ya belajar sendiri di rumah. Jadi totalnya di break itu 3 bulan itu di break. Terus ya termasuknya cepet ya, 3 bulan daripada kau itu. Pas itu 3 bulan udah ada informasi lagi bahwa tahun 2000, berarti kan 2018 nya ya, itu akhir tahun itu ada pemberitahuan bahwa nanti 2018 itu ada ujian lagi. Jadi itu sampai LPK sama kayak saya itu tryout apa enggak? Nah jadi sebelum tryout itu masih ada 1 bulan jangkanya. Nah pas kembali lagi itu kan sambil ngurusin untuk proses pendaftaran online itu ya. Jadi masih ada 1 bulan untuk mereview materi. Setelah 1 bulan selesai itu nanti baru dilanjut untuk tryout, latihan soal terus tiap hari pokoknya sampai menjelang ujian. Dan saya dapat ujian di pertengahan mending. Jadi kalau pertengahan kan mending, maksudnya udah ada gambaran juga dari yang awal-awal itu kan, ini nanti kayak gini kriterianya, kayak gini terus Dapat bocoran dulu. barangkali nanti ada yang soal yang sama, paling enggak oh berarti ini soalnya nanti kayak gini tipenya. Soalnya pas dia itu pakai komputer. Kalau saya dulu pakainya CPT yang komputer. Jadi totalnya pun soalnya ada 40 ya, 20 soal reading, 20 soalnya listening. Nah, berarti pas ujiannya itu di mana? Kalau dulu di Semarang, di BP3 TKI, BP3 TKI Semarang. Ya nggak ada 1 jam ujian itu, karena kan 40 soal ya. Nah di durasinya itu untuk yang reading 25 menit 20 soal itu. Kemudian kalau yang listening kan kalau udah putar semua kan udah selesai kan. Nah yang bikin
bikin gregetnya itu kan pas kalau CBT kita selesai nunggu beberapa saat, Itu hasilnya langsung keluar di depan mata, nilainya berapa, dan itu pun bah udah pokoknya pasrah ya. Yang penting saya udah berusaha semaksimal mungkin, dan ya alhamdulillah hasilnya ya lumayan lah bagi saya ya, maksudnya salah berapa? Salah satu. Bener semua. ya, salah satu. Alhamdulillah udah kan plongan. Nah, karena itu kan satu ruangan kurang lebih ada 20 orang ya. Udah tahu hasilnya sendiri-sendiri, udah dong rame kan. Habis itu ada yang nilainya di bawah, itu langsung ada yang nangis pula. Itu kan kebanyakan cewek juga kan ya. Karena gimana ya, nilai itu langsung muncul loh, bayangkan ya. Yang dulu waktu saya belum tahu nilainya aja ada yang nangis. Ya kan karena mungkin ya udah panik terpengaruh sih. ini juga ya mentalnya apa ini. Waktu itu kan untuk ujian totalnya itu hampir 4 bulan dari CBT itu, karena kan CBT Karena terbatas ya terbatas. komputernya, cuman ada di Semarang sama yang di Jakarta, dan itu pun jumlahnya di Semarang waktu itu kurang lebihnya cuma 200 PC. Jadi kan untuk peserta yang sampai ribuan. ya nunggu, memakan waktu yang Waktu lumayan kamu banyak. berapa ribu? Waktu itu pertama ya, awal-awalnya itu kan ada 25.000 yang daftar. Pas ikut diverifikasi itu kan semakin berkurang, ada 18.000 itu yang ikut ujian kurang lebihnya. Terus pas yang pengumuman jedanya itu kan dari yang ujian terakhir ya, dari jarak ujian terakhir sampai pengumuman itu ada 3 mingguan. Untuk kuota di angkatan saya itu cukup kecil sedikit ya, Berapa? 700, cuman 700, yang biasanya kan nyampe ribuan ya, itu cuman 700 orang. Jadi standarnya pun diambilnya tinggi. Yang lulus itu 185. Nilai 185 itu bisa lulus. Kalau yang nilai 180 meskipun kurang satu itu udah gagal. Dan kebanyakan yang di angkatan, yang di LPK saya itu ya, kan kebanyakan nilainya itu 170, 175, 180 kayak gitu kan. Nah itu yang nilainya hampir mendekati itu kan gagal kan, otomatis. Udah, jadi malam itu benar-benar malam yang sangat berkesan di lembaga itu ya, di asrama benar-benar ramenya sana sini ngomongin kelulusan, dan yang kurang 1 poin itu gagal ya, itu yang bikin gimana sih? Titun katanya. yang angkatan saya itu ada 25, cuma 25, karena itu yang lulus 25 itu. Untuk yang sekarang sih ya alhamdulillah, untuk cowoknya udah berangkat semua, tinggal yang ceweknya, karena ya cewek kan ya emang peluangnya untuk berangkat lebih sedikit ya. Jadi ya, tapi meskipun lebih sedikit tapi tetap ada, masih ada juga ya sih, tapi ya cuman kan jarang. jarang. Setelah pengumuman kelulusan itu saya langsung persiapan untuk yang ujian tahap 2 yang skill test. Skill testnya jaraknya itu 1 bulan, sama ya, dulu juga 1 bulan ya. 1 bulan itu pokoknya bener-bener harus dimaksimalkan, karena kita ngelihatnya kan gini, yang diambil itu kan dari kotanya cuman sedikit ya, 700. Jadi kan kita harus bersaing bener-bener bersaing secara sehat, secara harus bener-bener dimaksimalkan lah ya. Karena mungkin yang tahap 1 lulus pun belum tentu belum tentu itu, karena mungkin kan kita gambarannya peluang untuk kuotanya pun sedikit, jadi kita harus bener-bener ekstra kan. Itu waktu wawancara sama orang Koreanya itu gimana? Nah, itu kan. Grogi apa? Kita pertama ini kan untuk ujian yang keduanya pun sama ya di Semarang, cuman beda tempatnya. Kalau yang ujian pertama di PP 3 DKI, yang ujian keduanya itu di Semarang tapi di UNES.
pengalamannya itu pas wawancara di hadapan orang Korea ya, mungkin karena baru pertama kali juga ya, baru pertama kali lihat orang Korea. ini udah berhadapan. Pas pertama masuk itu udah bener-bener ya ada rasa takutnya, ada grogi juga kan ya. Cuman pas udah bismillah kan ya, pas udah mau masuk salam, dan ternyata orang Korea merespon dengan senyuman, kan itu udah menjadi positif kan ya bagi kita. Jadi kalau udah senyuman kan udah agak tenang kan ya, udah jadi udah kayaknya bakal enak nih. Dan ternyata alhamdulillah ngomongnya juga tidak terlalu cepet, mudah dicerna, jelas ya. Alhamdulillah juga itu ya. Untuk yang wawancaranya ya alhamdulillah lah, itu udah wawancara. Kemudian itu nanti dilanjut yang skill test itu kan, nanti ada yang masang pin itu kan, pin, ring, kemudian apalagi itu genggaman tangan, terus ada buta warna juga ya. Tapi alhamdulillah untungnya pas waktu skill test itu kan ada, meskipun ada gelombangnya itu kan ya, kan ada yang pagi ada yang siang itu kan, aku dapatnya pagi waktu saya itu. Terus dan yang pagi pun kan ada kayak kelompok-kelompoknya, jadi berapa orang gitu. Nah, satu kelompoknya saya itu kurang lebih ada 15 ya, itu ada 12-nya itu dari LPK sendiri. Jadi kan 12-nya jadi kan berasa kita itu berasa latihan, iya. Tapi harus dimaksimalkan kan seperti ya. Jadi ada cuma 3 orang yang dari yang luarnya. Jadi berasa ya udah ini anggapannya latihan. Jadi selama skill test pun itu ya merasa enjoy lah, karena yang di lingkungan sekitar kan orang-orangnya sudah kita kenal kan ya. Jadi nggak begitu grogi lah. Nah, terus itu habis skill test kan, terus itu nunggu pengumumannya itu lama lagi apa? Waktu itu dari jeda ujian tahap 2 ke pengumuman 2 minggu. Cuma 2 minggu. Kemudian setelah dinyatakan lulus ya dari tahapan-tahapan itu, saya langsung ngurusin semua dokumen, semua yang dibutuhkan, paspor, terus ada kartu kuning, surat izin juga ya, punya check up ya, medical juga untuk persiapan sending ya. Terus langsung sending. Nah dari sending nunggu sampai pemberangkatan saya nggak ada 1 tahun sih, 9 bulan. Berarti itu selama 9 bulan kan nunggu itu kerja lagi apa? Enggak. Jadi pas udah dinyatakan lulus tahap 2 ya, udah lulus, udah sending juga, itu saya nggak kerja, cuman masih di LPK situ, ditawarin untuk bantu disitulah ya. Jadi bapak guru gitu. Ya bantu untuk yang dasarnya seperti itu. Jadi kan kebetulan kan di situ juga lagi kekurangan untuk pengajarnya. Jadi ya nggak apa-apa lah, selagi maksudnya sekalian toh mengasah ilmu ya, lagi. Mengasah ilmu maksudnya kan, jadi biar nambah kosakata, maksudnya yang nggak bakal lupa gitu kan. Jadi kalau misalkan toh nanti misalkan pulang juga belum tahu nanti mau kerja di mana kan ya. Jadi ya udah saya ambil untuk tawarannya. Saya jadi selama nunggu proses panggilan ya udah di situ terus di lembaga itu. Dan kemarin di tahun 2019 bulan 10 awal saya dapat panggilan terbang dari Jakarta. Itu terbang tanggal 1 Oktober sampai sini tanggal 2. Sampai sini. Oh, sampai sini ya. Sampai Koreanya tanggal 2 Oktober. Kan ada proses pembekalan juga ya, yang penampungan itu selama 3 hari. Terus pas tanggal 4-nya sampai di pabrik sini dan ketemu dengannya. Ya kebetulan aja. Kebetulan sesama orang ngapak Brebes juga, dari tetangga desa. Dia juga
sama alumnus SMK Kersana. Dan itu ya merupakan kebetulan yang benar-benar kebetulan. ya jadi seperti itu ya. Bisa kita perjalanan saya dari awal untuk mengikuti proses sampai tiba di Korea sini. Manis pahitnya belajar di LPH sekarang udah menjadi kenangan. Ya, kenangan yang tidak akan terlupakan, karena sampainya di sini kan kita melihat ke belakangnya gimana prosesnya sebelum kita sampai di Korea itu bagaimana. Jadi sebuah ingatnya proses gimana kita dari awal itu bener-bener perjuangan yang ya jangan lupakan proses ya. Karena kan untuk bekerja di sini tuh bener-bener ya susah, emang susah Ya. karena kan persaingan se-Indonesia pun berpuluh ribu ya, itu udah banyak sekali. Dan kalau yang udah lulus pun itu masih ada proses nunggu lagi, itu menguji kesabaran, karena nunggunya itu ya entah berapa lama Ya harus memang menunggu itu memang membosankan, tapi kalau misalkan kita ya sabar, ya insya Allah ada hasilnya juga dari yang proses yang kita lakukan itu. Jadi buat teman-teman yang lagi ngikutin proses untuk bekerja di Korea Selatan, masih menunggu ya untuk tahun yang 2020 ini kan depending ya untuk ujiannya. Jadi nggak apa-apa, tetap persiapkan semuanya dari segi materi, mental, fisik ya. Jadi semua harus dipersiapkan. Nanti kalau misalkan dari persiapan kita sudah matang, nanti kalau sudah kondisinya membaik, nanti kan kita siap untuk berjuang lagi untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua ya, jangan kasih kendor, kenceng terus semangatnya. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Kemudian simak terus video kami berikutnya di channel Bature Nyong. Jangan lupa like, komen, subscribe di subscribe ya, dan terus dukung terus kami. Oke, kita akhiri ya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak, Orang apa? ora kepenak. Udah.